Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sopandi dari Pendidikan Biologi. Akan mengansos ya atau analisis sosial dengan tema lingkungan depan rumah. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama. Sebelum ke materi yang eh, lingkungan depan rumah, terlebih dahulu kita akan mengenal lebih apa itu ansos. Nah, analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek seperti politik, ekonomi, budaya, dan agama, sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial. Nah, proses analisa sosial ini adalah usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural, dan historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Suatu analisis ini pada dasarnya mirip dengan sebuah penelitian akademis yang berusaha menyikapi suatu hal atau aspek tertentu. Nah, oke, kita next aja. Nah, terus di sini apa itu analisis? Analisis adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dan bidang lainnya. Nah, analisis ini berhubungan dengan kata analisis yang diantaranya yaitu penjelasan apa itu analisis, baik pengertiannya secara umum maupun menurut para ahli. Perbedaan kata analisis dengan analisa. Beberapa turun kata analisis. Penggunaan kata analisis dalam beberapa istilah diadaptasi dari bahasa Inggris. Analis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, analusis. Kata analisis ini terdiri dari dua suku kata, yaitu ana yang artinya kembali dan luein yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka akan kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi secara umum pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah suatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Nah, pendapat lain menyebutkan analisis adalah usaha dalam mengamati suatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali aktivitas analisis dengan metode yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini terus ada apa itu sosial? Sosial merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, namun sulit bagi kita untuk mengartikannya dan mencari definisinya yang
universal. Nah, secara umum, definisi sosial diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan masyarakat. Pada dasarnya, sosial juga menjadi cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Dari situ kita mungkin bisa sedikit tahu mengenai makna sosial karena berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam lingkungan masyarakat. Nah, para ahli pun memiliki makna dan definisi yang berbeda dalam mengartikan kata sosial ini. Nah, pengertian sosial yang lainnya yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Nah, definisi sosial ini memang bisa diartikan secara luas, secara umum. Nah, definisi sosial yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. Nah, terus lanjut aja. Nah, sini ya, apa itu lingkungan? Kita langsung aja ke materi ya. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, dan serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan fisik lingkungan fisik tersebut. Nah, lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, lingkungan ini sendiri terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, dan iklim. Sedangkan biotik segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, manusia, hewan, mikroorganisme, virus, dan bakteri. Nah, kerusakan pada lingkungan hidup ini juga sangat penting ya. Kita harus menjaga lingkungan, jangan sampai kita merusak lingkungan. Oke, naik aja. Nah, langsung aja kita ke materinya ya. Lingkungan depan rumah sangat indah. Kenapa di sini saya mengatakan sangat indah ya? Lingkungan depan rumah saya sangat indah, emang benar gitu. Nah, lingkungan depan rumah saya tepatnya atau tinggalnya yaitu di Kabupaten Subang, tepatnya Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater, Desa Nagrak, Kampung Nengeng, RT 12 RW 05. Nah, di sini juga rakyat atau masyarakatnya sangat makmur dan sangat bergotong royong. Nah, suasana di sini sangat enak karena udaranya masih asri ya, masih asri atau sejuk, tidak ada polusi udaranya masuk sejuk. Nah, dan tidak ada pencemaran limbah pabrik karena di sini daerah kampung yang sangat asli dan masih terjaga alamnya. Nah, di lingkungan saya tidak hanya asri atau masih sejuk. Terkadang kalau kita keluar sore atau pagi, dinginnya itu tuh sangat terasa karena daerah saya inilah ini ya apa dingin gitu, banyak kebun teh gitu ya. Nah, selain itu juga tidak hanya alam asli, di sini juga banyak tempat wisata-wisata lainnya gitu, seperti di sini ada Curug Koleangkak. Nah, keunggulan Curug Koleangkak ini yaitu airnya yang biru, airnya yang jernih. Nah, kenapa biru?
Ya karena masih asri, tidak tersentuh oleh manusia gitu. Birunya biru langit gitu. Nah, selain Google Lengkak ini ada juga pemandian air panas yang bernama Sari Ater. Nah, Sari Ater ini banyak sekali manfaatnya ya, seperti mengobati penyakit gatal-gatal, gatal, eh, penyakit kulit dan lain sebagainya. Dan tidak hanya penyakit saja. Kalau kita berenang di pemandian air panas atau berendam di pemandian air panas, otot-otot kita atau badan-badan kita akan kembali rileks, akan kembali bugar kembali. Karena mengapa ya? Karena khasiat air belerang ini, karena ini air panas ya, pasti air belerang diambil langsung dari gunungnya gitu, gunung berapi. Nah, di sini sangat enak gitu buat rendam setelah kita kerja letih, kerja keras. Kalau berendam, insya Allah eh, lelah atau letihnya itu akan hilang dan kembali bugar kembali. Nah, selain di pemandian air panas itu ada berendam, di sana juga ada fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti pijit, fotografer, sewa tiker, dan lain-lainnya. Meskipun banyak wisata di Sari Ater atau Ciater yang baru buka operasinya seperti Astro, Deran, Castel dan lain-lainnya, tetapi Sari Ater tidak akan kalah dengan yang lain karena dalam membiarkan ini Sari Ater ada khasiatnya, yaitu menyembuhkan penyakit. Terus membicarakan tentang ansos atau analisis sosial dengan tema analisis sosial lingkungan depan rumah. Nah, di sini saya sendiri menganalisis lingkungan depan rumah saya sendiri atau lingkungan sekitar rumah saya sendiri. Nah, terdapat suatu masalah atau suatu problem yang tidak dapat diselesaikan begitu saja karena eh, masalah atau problem ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, dan seperti biasa masalah ini atau problem ini seperti budaya saja. Nah, masalah ini terus berlanjut tahun ke tahun. Seperti saya bilang bahwa masalah ini seperti budaya saja karena kita tidak dapat menyalahgunakan keadaan ini, kan bukan karena saya tinggal di kampung atau dekat wisata-wisata ini gitu. Masalah ini tidak dapat langsung kita atasi karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat ini, karena lingkungan rumah saya sendiri dekat dengan wisata-wisata dan villa-villanya. Nah, masalah yang utama yaitu banyaknya pepohonan yang ditebang sehingga dampak pada lingkungan depan rumah saya ini. Kedua, banyak lingkungan yang tidak ditanami lagi dan dibiarkan begitu saja. Ketiga, banyaknya lahan-lahan yang dirubah demi mementingkan pribadi dan tidak memikirkan sebab akibatnya akan seperti apa. Keempat, banyaknya proyek-proyek yang menyebabkan sisi lingkungan menjadi berdebu atau banyaknya polusi udara. Nah, kelima, tidak meratanya tanaman-tanaman sekitar sehingga sangat mengganggu aktivitas sekitar. Nah, keenam, tidak keurusnya suatu tanaman sehingga tumbuh dengan liar. Nah, oleh karena itu, saya menganalisis bahwa lingkungan sekitar kurangnya ada penanganan yang benar dan suatu hari akan menyebabkan sebab atau akibat yang buruk terhadap sekitarnya. Nah, okay, next. Nah, dampak buruk apa yang akan terjadi bila mana kita tidak memelihara lingkungan atau lingkungan akan lingkungan dibiarkan begitu saja dan tidak dirawat? Yaitu di sini ada banjir akan terjadi karena lahan yang gundul.
sehingga air tidak menyerap dengan stabil. Ya, namanya juga dampak buruknya yaitu banjir akan terjadi karena lahan yang gundul sehingga air tidak menyerap dengan stabil ya, karena tidak keurus ya atau tidak ditanami kembali sehingga dapat menyebabkan banjir dan penyerapannya juga tidak merata atau tidak stabil. Kedua, akan menyebabkan longsor karena air tidak terserap. Nah, air tidak terserap akan menyebabkan longsor. Ya, benar. Akan timbul polusi yang begitu tebal karena tanah kering ya. Ini palingan polusinya polusi alami ya. Angin kencang, tertiuplah lahan yang kering atau tanah yang kering. Terjadilah polusi gitu. Akan timbulnya mara bahaya yang akan membahayakan sekitar termasuk saya sendiri. Ya, gitulah. Terus kesimpulan sangat penting. Oh, kesimpulan. Bukan. Dulu ya. Menurut saya sendiri cara untuk mengatasi ini yaitu dengan sadar. Ya, kita sendiri bahwa menjaga lingkungan depan rumah ini sangat penting. Khususnya yaitu lingkungan kita sendiri patut kita jaga dan pelihara. Alangkah baiknya kita merapikan tempat dan tidak merusak dan dibiarkan begitu saja. Nah, rawatlah lingkungan sekitar supaya kita hidup enak dan nyaman. Terus di sini ada kesimpulan. Sangat penting kita menjaga lingkungan sekitar rumah, apalagi lingkungan ini sangat aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita jaga lingkungan sekitar kita dan rawat supaya menjadi kesan yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Walahul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.